Kemudian ada istilah inovasi. Istilah inovasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu innovation yang artinya pembaruan dan perubahan. Sedangkan untuk kata kerjanya yaitu innovo, yang berarti mengubah atau memperbarui. Jadi, inovasi merupakan perubahan baru yang bertujuan untuk menuju perbaikan, menurut Rusdiana pada tahun 2014. Lalu, jika kita gabungkan inovasi pendidikan merupakan inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan yang mencakup hal-hal yang melibatkan komponen sistem pendidikan, baik dalam arti sempit, yaitu tingkat lembaga pendidikan, maupun arti luas, yaitu sistem pendidikan nasional. Strategi fasilitatif. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif bertujuan untuk mencapai perubahan sosial yang telah ditentukan atau telah direncanakan sebelumnya. Penyediaan fasilitas bermaksud untuk memudahkan dan melancarkan berjalannya program perubahan sosial. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan strategi fasilitas atau strategi fasilitatif adalah: yang pertama, strategi fasilitatif dapat digunakan dengan tepat jika sasaran perubahannya, masalah yang dihadapi sudah dikenali dan disadari pentingnya mencari suatu target perubahan atau tujuan. Yang kedua, ada merasa perubahan dan perbaikan itu dibutuhkan. Yang ketiga, bersedia menerima bantuan yang ditemukan dari luar atau secara eksternal. Yang terakhir, ada memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam usaha merubah atau memperbaiki dirinya secara internal. Selanjutnya yang kedua, ada program menimbulkan kesadaran atas ketersediaannya fasilitas atau tenaga bantuan yang diperlukan dijadikan sebuah strategi fasilitatif. Yang ketiga, kompetensi motivasi yang rendah terhadap perubahan sosial dapat dijadikan suatu strategi fasilitatif. Yang keempat, usaha perbaikan sosial sesuai dengan yang diharapkan atau direncanakan dapat memenuhi tuntutan perubahan berbagai macam kebutuhan fasilitas. Yang kelima, menciptakan peran yang baru dalam masyarakat jika ternyata peran yang sudah ada di masyarakat tersebut tidak sesuai dengan penggunaan sumber atau fasilitas yang diperlukan. Yang keenam, menyediakan berbagai fasilitas akan lebih lancar pelaksanaannya jika pusat kegiatan organisasi pelaksanaan perubahan sosial berada di lokasi tempat tinggal sasaran sebagai usaha dalam strategi fasilitatif. Yang ketujuh, dengan menyediakan dana serta tenaga diperlukan apabila sasaran tidak dapat melanjutkan usaha perubahan sosial karena kekurangan sumber dana dan tenaga. Yang kedelapan, perbedaan subbagian pada sasaran akan menyebabkan perbedaan fasilitas yang diperlukan untuk penekanan perubahan tertentu pada waktu tertentu. Yang terakhir, strategi fasilitatif kurang efektif apabila digunakan pada kondisi sasaran perubahan yang sangat kurang untuk menentang adanya perubahan sosial, dan perubahan diharapkan berjalan dengan cepat dengan adanya sikap terbuka dari sasaran untuk menerima perubahan. Strategi dalam inovasi pendidikan yang ketiga yaitu strategi pujukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi pujukan bertujuan mencapai perubahan sosial dengan cara membujuk atau merayu agar objek perubahan atau klien mau mengikuti perubahan sosial yang dirancang. Objek perubahan diajak untuk ikut perubahan dengan cara menunjukkan alasan, mendorong, mengajak untuk mengikuti contoh yang diberikan. Strategi bujukan biasa diterapkan untuk kampanye atau komunikasi antar individu dan masyarakat. Untuk berhasilnya penerapan strategi bujukan, perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, strategi bujukan tepat digunakan bila klien atau objek perubahan. Yang pertama, tidak terlibat dalam proses perubahan sosial. Yang kedua, berada di tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Lalu yang ketiga, diajak untuk mendistribusikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan ke kegiatan lain. Lalu, strategi bujukan tepat digunakan klien jika yang pertama, masalah dianggap kurang penting dalam artian jika cara pemecahan masalah kurang efektif. Yang kedua, pelaksanaan program perubahan tidak memiliki sarana mengontrol secara langsung terhadap klien. Yang ketiga, perubahan sosial sangat bermanfaat, tetapi beranggapan mengandung resiko yang menimbulkan perpecahan.
Yang keempat, perubahan tidak dapat dicobakan, sulit dimengerti, dan tidak dapat diamati kebermanfaatannya secara langsung. Dan yang kelima, bermanfaat untuk melawan penolakan dari perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Strategi paksaan. Dalam pelaksanaan program pada perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan, yang artinya yaitu memaksa guru menjadi target perubahan untuk memenuhi suatu tujuan perubahan. Kemampuan untuk melaksanakan paksaan bergantung pada hubungan kontrol antara pelaksana perubahan dengan sasaran. Jadi, ukuran hasil target perubahan bergantung dari kepuasan pelaksanaan perubahan. Pada kekuatan paksaan ini memiliki arti, yaitu sejauh mana pelaksana perubahan dapat memaksa guru bergantung pada tingkat ketergantungan guru dengan pelaksana perubahan. Kekuasaan paksaan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengawasan ketat yang diberikan oleh mereka yang melaksanakan reformasi guru, tersedianya berbagai pilihan untuk mencapai tujuan perubahan, serta pendanaan biaya untuk membantu pelaksanaan program. Contohnya nih, ada memberikan hadiah kepada guru yang secara efektif melaksanakan program perubahan. Nah, di sini strategi paksaan mempunyai penggunaan yang harus perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada partisipasi guru dalam proses perubahan sosial sederhana dan mereka ragu-ragu untuk meningkatkannya. Yang kedua, ada guru tidak menyadari atau tidak peduli tentang perlunya perubahan sosial. Yang ketiga, guru kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk bekerja dengan perubahan dan pelaksana perubahan tidak dapat mempertahankannya. Yang keempat, ada perubahan masyarakat yang diharapkan harus terjadi dalam waktu singkat, yang artinya target perubahan harus segera dipenuhi. Yang kelima, ada sebuah berurusan dengan penolakan terhadap perubahan sosial atau membuat perubahan sosial yang cepat sebelum oposisi bisnis yang bergerak. Yang keenam, ada guru merasa sulit untuk menerima perubahan sosial atau menyiratkan bahwa mereka sulit untuk dibujuk atau diajak. Dan yang terakhir, ada memastikan keamanan setiap eksperimen perubahan sosial yang diusulkan. Strategi pendidikan. Strategi pendidikan merupakan strategi yang bertujuannya untuk membuat suatu perubahan dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Nah, dengan adanya fakta atau informasi tersebut menuntut seseorang untuk melakukan re-education atau kemungkinan seseorang itu akan belajar lagi tentang hal-hal yang kemungkinan ia sudah pelajari sebelum ia mempelajari hal baru lain. Strategi pendidikan dalam pelaksanaan program perubahan akan efektif jika digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai demi terwujudnya tujuan perubahan yang akan dicapai. Kedua, strategi pendidikan ini harus ada keterlibatan dengan pihak lain. Contohnya, sumbangan atau pemberian sumbangan dari donatur. Ketiga, strategi pendidikan dikhususkan untuk menjaga agar objek perubahan tidak menolak perubahan atau adanya keinginan dari objek perubahan untuk kembali ke keadaan sebelum adanya perubahan. Terakhir, strategi pendidikan ini digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, bahwasanya menetapkan bahwa masalah yang dihadapi pasti dipecahkan dengan adanya perubahan. Yang pertama, buatlah rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan, apa yang diperlukan untuk mengubah pikiran seseorang, apakah ada hal lain yang dapat membantu implementasi inovasi. Pertanyaan-pertanyaan berikut harus digunakan untuk menyederhanakan perumusan, tuntutan, dan inovasi yang akan dilaksanakan.
Apakah Anda berencana? Di sini maksudnya yang pertama yaitu memasang untuk saran siswa, yang kedua mengubah cara konselor beroperasi, yang ketiga mengumpulkan data untuk dijadikan bahan diagnosa diri oleh siswa, guru, dan supervisor yang memperhatikan bagaimana kelompok memanfaatkan waktu, kegiatan apa yang mereka lakukan, di mana mereka melakukannya, dengan siapa mereka melakukannya, dan apa hasilnya. Untuk melakukan diagnosa untuk mencapai perubahan positif. Yang keempat, ada meningkatkan pembagian tanggung jawab Dewan Guru dalam mendukung kelancaran program sekolah. Misalnya, kejelasan tanggung jawab wakil kepala sekolah dalam mengajar, kesiswaan, dan fasilitas. Selanjutnya, ada membangun sistem manajemen sekolah untuk memastikan bahwa program sekolah berfungsi dengan lancar di bawah arahan kepala sekolah. Selanjutnya ada melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah kepada guru sehingga setiap orang merasa bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan sekolah. Selanjutnya ada berusaha lebih efisien dalam hal waktu, uang, fasilitas, pribadi, dan sumber daya lainnya. Yang terakhir ada merancang metode yang lebih dapat dipercaya dan sah untuk mengevaluasi program sekolah, lebih dapat diandalkan dan otentik. Yang kedua, ada gunakan metode atau cara yang memberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha merubah pribadi maupun sekolah. Padahal jika kepala sekolah, guru, siswa, dan warga sekolah lainnya mau melakukan inovasi yang diharapkan inovasi sekolah dapat dengan mudah diimplementasikan. Perubahan sekolah menyebabkan siswa juga berubah. Bagian selanjutnya akan merinci bagaimana guru dan kepala sekolah akan melakukan reformasi dan memperkenalkan ide-ide baru. Yang pertama, ada guru, siswa, dan orang tua serta masyarakat harus memahami dan menghargai tujuan diadakannya inovasi. Maksudnya apa sih? Di sini harus diungkapkan dengan jelas mengapa inovasi diperlukan. Demikian pula tujuan inovasi harus didefinisikan dengan jelas dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jika tujuan ini dapat ditunjukkan dengan jelas, guru, siswa, dan orang tua tidak akan kesulitan memahami apa yang diharapkan inovator. Upaya untuk memperjelas informasi inovatif ini harus memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Yang kedua, ada motivasi positif harus digunakan untuk memberikan rangsangan agar mau menerima inovasi. Maksudnya yaitu motivasi dengan ancaman, dengan mengajak agar orang mengikuti yang dilakukan oleh orang lain atau dengan menasehati agar orang menghindari dari kegagalan. Belum tentu dapat berhasil. Kepandaian untuk menganalisa tujuan serta potensi hasil inovasi sangat diperlukan untuk memberikan motivasi yang tepat. Orang yang akan memberikan motivasi kepada orang lain harus memperhatikan adanya perbedaan individual. Usaha penerapan inovasi harus dapat diterima oleh guru dan siswa sebagai anggota masyarakat sekolah. Yang ketiga, ada individu harus didorong untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam hal inovasi. Maksudnya apa? Yaitu guru, siswa, dan orang tua semuanya diberi pilihan untuk mempertimbangkan apakah akan menerima atau menolak inovasi. Mereka juga diberi kesempatan untuk menganalisis, berdiskusi, dan berpikir tentang pentingnya inovasi. Sangat penting untuk mengembangkan berbagai alternatif tentang bagaimana menangani kesulitan atau memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk tujuan ini. Dari keempat faktor tersebut, urutan tahapan pelaksanaan program yang harus fleksibel juga perlu diperhatikan. Ini berarti bahwa kegiatan dijadwalkan berdasarkan variasi individu dalam bakat, peluang, dan jadwal. Mereka harus memahami bahwa kegiatan tidak harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sama atau dengan jenis kegiatan yang sama. Yang penting pembagian kerjanya sejelas mungkin, jadwal harus tepat, siapa yang bertanggung jawab atas apa, kapan, dan di mana. Petunjuk penerapan strategi inovasi pendidikan yang ketiga, yaitu gunakan berbagai macam alternatif pilihan atau option untuk mempermudah penerapan inovasi. Hal ini diutarakan atas dasar pemikiran bahwa yang menerapkan inovasi baik guru maupun siswa mempunyai perbedaan individual. Apabila suatu menginginkan keseragaman untuk semua orang, pasti akan mengalami kesulitan. Akan tetapi, semakin banyak memberikan peluang untuk memilih, berarti makin memberikan peluang untuk ikut mengambil bagian sesuai dengan minat dan kemampuannya.
Contohnya yaitu inovasi kurikulum akan mudah dilaksanakan apabila memberikan alternatif tentang pemilihan mata pelajaran antara yang wajib dan pilihan. Selain itu, cara menilai atau penggunaan metode, makin banyak pilihan yang dicanangkan guru, makin dapat kesempatan untuk mau melaksanakan sesuatu dengan situasi, kondisi setempat, dan kemampuan. Lalu yang keempat, gunakan data atau informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan penerapan inovasi. Sebelum dimulainya perumusan ide inovasi, kita perlu mengetahui atas dasar data yang akurat tentang kondisi dan situasi yang ada di sekolah. Kemudian, mencari masalah apa yang dihadapi sekolah tersebut, apakah dengan adanya inovasi kurikulum, metode pengajaran, penggunaan media, evaluasi, dan lain-lain dapat benar-benar memecahkan permasalahan. Atas dasar permasalahan yang dihadapi dan kemungkinan pemecahan masalahnya, lalu diurutkan prioritas mana yang harus diusahakan terlebih dahulu. Untuk memperlancar penerapan inovasi, perlu menggunakan data hasil penelitian dan informasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Berdasarkan data terpercaya tersebut, maka perlu dipertimbangkan penerapan inovasi di sekolah dengan melihat kemungkinan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan kemampuan atau kondisi sekolah tersebut. Selanjutnya, yang kelima ada gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi. Di sekolah, perubahan atau inovasi memerlukan perspektif yang luas. Data yang beragam dari berbagai domain dan perspektif harus digunakan. Misalnya, untuk mengadakan perubahan tentang cara belajar siswa, perlu diketahui tentang data hasil penilaian setiap siswa untuk setiap bidang studi, dan juga tentang kemampuan setiap siswa secara keseluruhan dibandingkan dengan kemampuan teman yang lainnya. Untuk meningkatkan cara belajar anak atau informasi lain yang sering dibutuhkan dalam implementasi inovasi di sekolah antara lain. Yang pertama ada pemahaman individu dan keterlibatan dalam program yang ada. Yang kedua, pengetahuan tentang program baru. Yang ketiga, tingkat kemajuan program baru. Yang keempat, tinjauan tentang kemudahan dan kerumitan dalam mencapai tujuan. Yang kelima, ada evaluasi bahan media pembelajaran yang diproduksi sekolah. Yang keenam, jumlah dan jenis tes diagnostik yang diberikan kepada anak-anak. Selanjutnya, ada perubahan kinerja siswa yang diukur dengan instrumen standar. Selanjutnya ada modifikasi dalam isi dan organisasi kurikulum. Selanjutnya ada yang terakhir, ada pendapatan ahli tentang hasil program baru berdasarkan pengamatan mereka. Berbuatlah hal positif demi mendapatkan kepercayaan. Kepercayaan dari masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting untuk berjalannya suatu sekolah. Dengan begitu, kepala sekolah harus melakukan beberapa hal untuk mensukseskan sekolahnya demi membangun kepercayaan positif. Contohnya, kepala sekolah harus tahu apa yang dibutuhkan sekolahnya. Kepala sekolah harus tahu juga apa yang dapat diubah atau diperbaiki dari sekolah. Kepala sekolah harus mengetahui bahwasanya penting sekali untuk melakukan inovasi demi merubah sebuah kebijakan atau menciptakan kebijakan baru demi keterbaharuan sekolah. Kepala sekolah juga harus yakin jika sekolahnya itu bisa melakukan inovasi. Kepala sekolah harus banyak mencurahkan waktu dan tenaganya baik untuk kegiatan di sekolah, di luar sekolah, dan di masyarakat yang memerlukan tenaganya, guna menjalin hubungan yang lebih akrab dengan berbagai pihak. Yang kedelapan, menerima tanggung jawab pribadi. Perubahan saat ini sangat cepat, di mana kepala sekolah, pendidik, bahkan siswa akan menemukan tantangan yang sangat kompleks pada tingkat mereka bekerja ataupun belajar. Tujuannya bukan untuk menciptakan kesukaran dalam hidup yang pada faktanya memang diperlukan dan pasti ditemukan, tetapi tujuannya adalah untuk mencapai atau meraih kepuasan yang didapatkan karena telah berbuat sesuatu yang sifatnya konstruktif untuk membantu masa kini dan masa yang akan mendatang. Kemudian yang kesembilan, usahakan adanya pengorganisasian kegiatan yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efektif.
Nah, permasalahan yang dihadapi oleh kepala sekolah sangatlah kompleks, perlunya kepemimpinan yang baik dan konsisten. Karena pada kenyataannya, kepala sekolah selalu dikepung oleh berbagai macam tantangan. Mulai dari orang tua siswa yang memiliki permintaan dalam peningkatan kualitas hasil pendidikan di sekolah, kemudian ada dari organisasi guru yaitu saran perbaikan, hingga dari pemerintah yang memberikan instruksi atau peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Agar kepala sekolah dapat melaksanakan program inovasi dengan efektif dalam menghadapi berbagai macam tantangan tersebut, perlu digunakan sistem pengorganisasian yang tepat. Berdasarkan pengalaman para pelaksana model school project di Amerika Serikat, disarankan digunakannya tim manajemen pengawasan atau supervisory management. Ada 2 elemen dasar dalam tim SM untuk meningkatkan kepemimpinan sekolah. Pertama, menyebarluaskan dengan perluasan konsep tim manajemen pengawas yang merupakan peranan dari kepemimpinan. Yang kedua, tim SM harus menggunakan pendekatan partisipatif dalam membina hubungan dengan segenap personal di sekolah ataupun dengan warga masyarakat. Untuk sekolah yang kecil atau tidak terstruktur organisasinya, semua guru atau staf sekolah yang terlibat dalam perencanaan pengambilan keputusan dan evaluasi pengembangan dan bagian dari kurikulum. Kemudian pada sekolah yang besar, Departemen Pendidikan atau Educational Department berkoordinasi dengan tim SM untuk menunjukkan minat guru dan memperhatikan fungsi manajemen pengawasan pada semua sekolah. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar ini dilakukan oleh seluruh staf sekolah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Yang terakhir yaitu mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Tujuan utama inovasi di sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas sekolah. Tanda-tanda sekolah yang kualitasnya baik yaitu proses belajar mengajar yang efektif, prestasi hasil belajar siswa yang tinggi, para guru mempunyai waktu yang cukup banyak serta kondisi yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian sekolah menggunakan sebagian besar waktunya untuk bekerja lebih akrab dengan siswa dan guru serta selalu berusaha untuk memperoleh timbal balik yang baik. Setiap orang yang bekerja di sekolah melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan minat untuk mengembangkan karirnya. Inovasi di sekolah seharusnya dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sekolah, tetapi seringkali terjadi perubahan sekolah diadakan tidak benar, yaitu seperti bertujuan untuk membantu kelompok orang tertentu dengan biaya atau atas nama sekolah. Kejadian seperti ini harusnya dihindari karena akan sangat merugikan nama sekolah. Hal yang seharusnya diingat yaitu inovasi ini diadakan untuk kemajuan sekolah, bukan memajukan suatu individu saja.